warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk para pahlawan devisa dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi tips pengalaman kepulangan saya menuju Soekarno-Hatta. Saya TKI dari Taiwan dan ini dari Hong Kong. Kita semua transit di Singapura, bertemu di Singapura. Hal yang harus diperhatikan adalah satu, kita harus membawa hasil tes PCR, dan yang kedua harus mendownload aplikasi EHAC Indonesia, dan yang ketiga kita harus mendownload aplikasi IMEI. Caranya kita harus mendaftar dan mengisi aplikasi tersebut, kemudian men-screenshotnya. Jangan lupa di screenshot biar tersimpan dalam memori. Setelah itu kembali ke IMEI. Kita pun harus mendaftar IMEI menggunakan paspor, nama lengkap, nomor IMEI, nomor penerbangan, nomor email HP kita. Kalau kita tidak tahu email kita bisa cari tahu di HP kita dengan tekan tombol bintang pagar 06 pagar. Kita catat nomor email kita, lalu kita bisa ngisi di mobile bea cukai. Setelah kita berada di Indonesia atau berada di Soekarno-Hatta, kita tidak bisa lari sesuka hati karena sudah dikawal oleh para tentara atau TNI. Tentara yang baik-baik. Jangan takut, semuanya baik. Kita nggak usah khawatir, kita mau dibawa kemana nggak usah khawatir. Kita akan diarahkan sesuai petunjuk. Ya. Setelah kita turun di pesawat, dari pesawat kita akan menuju atau disuruh berbaris duduk mengisi data seperti surat kedatangan. Di situ sambil mengisi lembaran yang tadi kita isi, para petugas akan menanyakan EHAC yang tadi kita isi, ya, yang sudah kita siapkan dari airport sana tadi. Tinggal kasih ke petugas, kemudian di scan sama bapak petugasnya. Setelah itu kita akan memasuki satu kotak atau ruangan, akan ditanya hasil PCR, dan kita akan ditanyakan apakah kita sudah divaksin atau belum. Disitulah setelah kita di interview tentang tersebut, kita keluar. Jangan lupa hasil daftaran yang sudah di-scan lewat email kita kasihkan ke bea cukai. Karena apa? Biasanya di situ para tentara akan cepat-cepat menggiring kita ke Wisma Atlet, ke bus gitu. Itu hal yang pertama yang harus kita perhatikan, itu sangat penting teman-teman. Biasanya kita gugup karena melihat para tentara berderetan. Biasanya polisi, sekarang tidak ada yang namanya polisi. Semuanya tentara. Semuanya tentara yang berbaris. Iya, di pemeriksaan barang dalam sampai luar. Iya. Di pemeriksaan barang pun didampingi para tentara. Nah, kalau kalian ingin tahu gimana sih bea cukainya, kita juga kan kadang-kadang penasaran, nggak tahu lah, apalagi yang masih non. Karena kita baru datang yang nggak tahu. Iya, panik. Jadi adanya bea cukai, setelah kita dikeluarkan dari tempat pemeriksaan paspor tuh, kita kan keluar langsung. Ada pemeriksaan itu barang kita kan dites lagi lolos atau tidak. Di situ ada tentara. Kita jalan sedikit di sebelah kanan. Sebelum kita keluar ada pintu atau loker, seperti loker di sebelah kanan, itu tempatnya. Kita harus menyiapkan aplikasi email yang sudah di-scan tersebut gitu. Karena apa? Apabila kita tidak mengisi atau mengasihkan screenshotan tersebut, HP kita tidak bisa dipakai. Email diblokir.
HP kita tidak bisa digunakan. Dan beli kartu di sini juga pasti mahal Banget. Sayang kalau duit kita. dan jangan lupa kalau dari luar negeri itu kita harus tuker rupiah biar di sini jangan anjlok penjualannya. Di sini terlalu murah. Murah banget, Tukerannya. sayang banget. Siapkan makanan pula sebelum kita pergi ke sini, karena harga makanan di sini tidak sewajarnya. Gitu. Dan kalau sudah demikian, jangan tertipu penjual yang ada di mobil, teman-teman, karena kita sendiri juga sudah jadi korban. Kita nih jadi korban. Yang harga itu sampo satu saset atau berapa itu sangat mahal, pokoknya harganya tidak wajar. Kalian harus menghentikan keinginan nukar uang, beli barang di mobil itu yang mengangkut kita membawa ke Wisma. Ya di situ Nggak usah. ada orang yang jualan kartu, Karena- tukeran Ah. duit. Karena para agen tersebut bilangnya di Wisma tidak ada orang Padahal di dalam jualan. ada kan. Tapi nyatanya di sini pun ada. Tapi ya mahal juga gitu. Mahal, tapi ada, bisa kita milih mana yang kita suka. Kalau di situ di mobil mengatakan tidak ada orang yang jualan, itu bohong sama sekali. Kemudian setelah kita turun dari bis, kita akan diminta paspor tersebut oleh Bapak TNI. Bapak TNI mengumpulkan paspor. Kita akan ditanya dari mana asal. Kemudian kita mengantri ke tempat swab. Kita akan dikasih arahan sama Bapak TNI gimana karantina berapa hari, kita dikasih pengarahan. Setelah itu kita dikumpulkan lagi asal kita dari mana, nomor paspor berapa, itu buat syarat tes swab di sini. Kita bisa bertanya apa kita bisa dijemput atau dari travel. Jawabannya, saya pernah bertanya sama bapak tentara tadi, katanya kita boleh dijemput. Jangan khawatir. Buat ibu-ibu atau emas-emas yang mau pulang boleh dijemput loh ya. Satu, syaratnya itu harus memotokopi KTP dan bapak tentara pun menulis nomor plat mobil gitu. Takutnya ada oknum-oknum yang mau jahat sama kita, bisa melacaknya, Dengan pulangnya nomor. dengan siapa, dengan plat nomor berapa Gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke ruang PCR atau swab. Di situ kita bisa antri sambil didata lagi dan dikasih pengarahan, karena kita akan dikasih kunci Wisma, kunci nomor ya, kamar. kamar kita di karantina berapa. Seperti saya sekarang kita bertiga, satu kamar 3 orang gitu. Jadi buat mbak-mbak dan emas-emas yang mau pulang, relax, sudah tahu bagaimana keadaan gitu. Ya udah, sekarang kalian sudah bisa atau mengetahui info dari kami seperti apa sih Wismanya. Yuk kita keliling, let's go. Nah, seperti itu keadaan Wisma Atlet. Untuk para sahabat, jangan lupa jaga kesehatan, pola makan. Litopik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak rantau. Jangan lupa subscribe